dan saudara-saudari sekalian. Kita bertemu kembali dalam kebaktian minggu bersama Gereja Sidang Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat. Beberapa minggu lalu saya bertemu dengan Cipipit dan Andrew. Waduh, rasanya senang sekali. Soalnya memang udah lama sekali kita tidak bertemu. Kira-kira kapan ya kita semua bisa berkumpul kembali dan mengikuti kebaktian bersama-sama di gereja? Anyway, kita jangan pikirkan dulu hal-hal yang tidak pasti atau hal-hal yang di luar kendali kita. Saat ini, mari kita fokus kepada Tuhan. Mari kita awali kebaktian ini dengan doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk tuntunan-Mu, dan pertolongan-Mu, sehingga kami boleh melalui hari-hari dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan penuh percaya diri. Hari ini kami berkumpul mengikuti kebaktian bersama-sama. Terimalah pujian dan sembah kami, Tuhan. Kami sungguh-sungguh rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini, saya mau mengawali kebaktian ini dengan pujian sukacita. Saya mau mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita semua nyanyi bersama ya. Bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Mazmur 7 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh kembali Ia mengasah pedangnya dan melentur busurnya dan membidik.
terhadap dirinya yang mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sejak adanya pandemik, segala sesuatu menjadi tidak menentu. Banyak perubahan dan penyesuaian kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan. Baik perubahan terhadap kebiasaan diri sendiri, studi, usaha, semua harus berubah. Tiba-tiba hidup menjadi gaduh. Gaduh dengan isu-isu baru, dengan berita-berita, baik itu berita yang betul-betul terjadi atau berita-berita hoax. Yang mau tidak mau semuanya itu membuat kita menjadi khawatir. Namun firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau." Saya rasa inilah saatnya kita merubah fokus pikiran kita dari yang berfokus pada diri sendiri. Saya takut, saya tidak mampu, saya lemah, saya sakit, saya tidak bisa, saya bingung, saya tidak kuat. Kita rubah semua itu menjadi fokus kepada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Mampu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pemurah. Tuhan sudah sediakan jalan, Tuhan yang memberi kekuatan. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Penginjil Hemi Setiawan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dengan sayang
Shalom, selamat pagi jemaat GSK Bandung yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan, kita masih bisa berjumpa pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Maha besar Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa sebagai Bapa di dalam Putramu Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Walaupun kami tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi kasih karunia-Mu menyatukan kami, sehingga kami boleh tetap bersekutu. Kami tetap boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kami boleh terus saling mendukung. Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu. Mari Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, dan terlebih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, dengan segala peralatan yang ada. Tuhan, biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini saya beri judul Be still and fear not, I am with you. Jangan berdiam dirilah dan jangan takut. Aku bersama dengan engkau. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal yang ke-40. Kita akan membuka Yesaya pasalnya yang ke-40. Kita akan melihat bersama-sama ayat-ayat yang sangat berharga, ayat-ayat yang sangat menguatkan. Yesaya 40 kita akan mulai dengan ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, diberi judul keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ketika kita membaca bagian yang pertama, di ayat yang pertama dari pasal 40 ini, kita akan menengok sejenak kepada latar belakang mengapa ayat ini ditulis. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi sedang ada di dalam sebuah perjalanan. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang Yahudi yang tersisa, yang dilepaskan dari perbudakan, pengasingan di Babilonia. Waktu itu Raja Cyrus, Raja Persia, mengizinkan mereka untuk pulang kampung, untuk pulang kembali ke daerah mereka, ke Yerusalem. Nah, waktu itu ada sekitar 15.000 orang yang tersisa, dan mereka harus menempuh perjalanan melewati padang gurun belantara. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan mereka pada waktu itu. Mereka sedang dalam suasana hati, di dalam pergumulan hidup yang sangat berat. Karena mereka sudah mengalami perbudakan selama 70 tahun. Ya, bayangkan 70 tahun mereka berada di pembuangan. Mereka sudah mengalami perbudakan. Dan sekarang tiba-tiba Raja Cyrus mengatakan, kamu saya lepaskan, pulang ke daerahmu. Dari satu sisi mereka bersuka cita, mereka dilepaskan. Tetapi dari sisi yang lain, kita bisa bayangkan bagaimana mereka merasa, harus menempuh perjalanan yang begitu jauh. Kita sudah sekian lama menderita, kita sudah sekian lama terhilang, rasanya sudah dilupakan orang, bahkan mungkin orang sudah berpikir bahwa mereka sudah tidak ada.
Dan mungkin saja banyak di antara mereka yang mulai berpikir, apakah Allah yang mereka selama ini sandari, Allah yang mereka percaya, tetap setia kepada mereka? Apakah Allah tetap memimpin mereka? Di dalam segala penderitaan mereka, mungkin saja mereka sudah mulai tawar hati, menganggap sepertinya Tuhan tidak peduli lagi dengan mereka. Itu sebabnya ketika pasal 40 yang kalau kita lanjutkan sampai ke pasal 55, di sana berisi sebuah ungkapan penghiburan ya dari penulis Yesaya ini yang ingin membangkitkan kembali ingatan mereka akan kebaikan Tuhan, akan kesetiaan Tuhan, dan keyakinan bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama. Kalau kita tadi kembali lagi ke ayat yang pertama, dikatakan hiburkanlah umatku, demikianlah Allahmu bersabda. Penghiburan ini memang dibutuhkan oleh mereka. Ya, karena dengan penghiburan ini penulis kitab Yesaya berharap bahwa bangsa ini akan kembali diberikan semangat. Mereka akan kembali berdiri tegak dan menemukan kembali keteguhan hati mereka di dalam Tuhan. Walaupun mungkin ya di ujung pengharapan mereka masih ragu, tetapi Tuhan mengerti akan situasi mereka. Kalau tadi dikatakan ayat yang kedua, dikatakan bahwa Allah minta kepada mereka untuk menenangkan hati dan mengingatkan mereka bahwa penderitaan mereka sudah berakhir. Ya, kedegilan hati mereka sudah terbayarkan, dosa-dosa mereka sudah terlunasi dengan 70 tahun mereka berada di pengasingan. Dan sekarang saatnya mereka menikmati kebebasan, menikmati kemenangan. Dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kalau kita melihat ayat yang ketiga ini, saya meyakini bahwa pada saat itu Allah sendiri yang sedang mempersiapkan jalan bagi umat Israel untuk kembali ke Yerusalem. Ya. Dan kalau kita melihat lebih jauh lagi, di sana di ayatnya yang kalau kita melihat ayat yang berikutnya ya, ayat keempat dan ayat kelima. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Tujuan Allah dengan membebaskan mereka dan kemudian menolong mereka untuk membuka jalan bagi mereka, menuntun mereka. Allah ingin supaya pada saatnya nanti seluruh bumi akan melihat bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang setia. Penyelamatan yang dilakukan itu bukan usaha manusia. Keselamatan yang didapatkan, kemenangan yang nanti akan didapatkan oleh bangsa Israel, itu bukan karena usaha mereka. Tetapi itu adalah karena Allah sendiri yang melakukannya. Allah bukan saja sedang menuntun umatnya untuk pulang kampung, tetapi juga sedang melakukan sebuah keselamatan yang berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, yang ada di dalam hati Allah sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Kemudian kita melihat lagi ayat 25 dan 26.
Di sini dikatakan, dengan siapa hendak engkau samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki bangsa Israel melihat karyanya melalui ciptaannya. Melihat melalui kebesaran dan kemahakuasaan di alam semesta ini. Ini akan menolong kepada bangsa Israel untuk melihat kalau Allah sudah begitu memelihara, bahwa ketika Allah dikatakan mengenal satu demi satu nama bintang-bintang yang ada di langit. Ini menyadarkan mereka. Mereka jauh lebih berharga dari bintang-bintang tersebut. Dan Allah pasti mengenal mereka. Nah, ini mengingatkan ya bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup mereka. Selanjutnya kita melihat ayat 27 sampai 29. Saya akan bacakan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Allah mengingatkan lagi kepada mereka bahwa mereka tidak dilupakan. Janji Allah bagi mereka tetap berlaku. Bahkan ketika mereka menjadi lelah dan menjadi lemah, Dia, Allah, yang memberikan kekuatan baru kepada mereka. Allah ingin mereka mengingat kembali apa yang sudah dilakukannya kepada mereka selama ini. Bahkan ketika mereka ada di dalam pembuangan. Tetapi di dalam kesesakan dan keterdesakan yang berat itu, Tuhan hanya minta satu hal kepada Israel. Tuhan tidak minta yang susah-susah. Tuhan hanya minta satu hal, yaitu berdiam diri dan nantikanlah Tuhan. Ya, kita lihat ayat ke-41. Pasal 41, Ayat yang pertama. Dikatakan, dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Ayat yang pertama ini menjadi latar belakang dari melatar belakangi ayat 31 di dalam pasal yang ke-40. Di dalam pasal 40 ayat ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dan ketika kita menanti-nantikan Tuhan, yang Tuhan minta hanya satu. Be still. Berdiam dirilah. Karena kalau kita menantikan Tuhan, tetapi kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Maka sulit bagi kita untuk kita menemukan Allah. Sulit bagi kita untuk kita bisa mendengar suara Allah. Itu sebabnya Allah katakan kepada mereka, berdiam dirilah dan nantikanlah Tuhan. Ketika mereka melakukan tersebut, firman Tuhan katakan, maka mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kenapa? Karena lebih lanjut, Allah katakan di dalam ayatnya yang ke-10 pasal 41 ini menjadi sebuah ayat
favorit saya, salah satu ayat favorit saya, dikatakan bahwa setelah berdiam diri dan menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru, mereka akan melangkah terus menuju tanah perjanjian, rumah mereka. Di sana Tuhan katakan lagi, jangan takut. Karena di dalam seluruh perjalanan mereka, tidak mungkin mereka tidak akan menemui kesulitan. Mereka akan menemukan kesulitan demi kesulitan. Tetapi di sini janji Allah kepada mereka adalah, janganlah takut. Sebab, yang pertama, aku menyertai engkau. Kemudian dikatakan, janganlah bimbang. Sebab, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ini merupakan janji Allah yang harus dipegang bukan saja oleh orang Israel pada waktu itu, tapi juga oleh kita. Ya, di sini saya tekankan sekali lagi, Allah mengingatkan, jangan takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Ya, dan jangan bimbang karena aku ini Allahmu. Karena dia adalah Allah bangsa Israel. Allah yang bisa diandalkan. Allah yang pasti akan menolong. Allah yang akan meneguhkan. Allah yang akan menuntun. Bahkan memberikan kemenangan. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14. Kembali lagi. Ditekankan, diulang lagi. Ketika sebuah ayat diulang, ada kalimat yang diulang. Ini menunjukkan bahwa ayat ini harus menjadi perhatian kita. Ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Ditekankan sekali lagi. Jangan takut, karena aku ini Allahmu. Ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ini mengingatkan, menekankan kepada bangsa Israel, walaupun kamu mungkin menganggap dirimu tidak berharga seperti cacing-cacing ulat-ulat, tetapi aku akan menolong engkau. Aku akan menebus engkau. Ya, ini akan menjadi kekuatan bagi mereka. Dan terakhir ayat 17 dikatakan. Bagian B. Tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Ini penegasan lagi. Ini menjadi sebuah penguatan lagi. Bukan saja Allah itu tidak akan meneguhkan, akan menolong, akan menyelamatkan mereka, tetapi satu hal yang harus diingat, Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitu juga dengan hidup kita, ya. Kalau dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Allah meneguhkan. Ya, kalau kita melihat dua pasal ini, pasal 40 dan 41, sama sekali kita tidak menemukan bahwa Allah marah kepada bangsa Israel. Marah ketika mereka menjadi tawar hati. Tidak. Tetapi yang ada, Allah terus memberikan penguatan demi penguatan. Memberikan sebuah keyakinan kepada mereka. Akan kesetiaannya. Akan penyertaannya. Dan kehadirannya di dalam kehidupan mereka. Dan dengan semua yang Allah perbuat kepada umatnya ini. Allah hanya punya satu tujuan. Supaya semua orang melihat dan mengetahui. Ya, bahwa Tuhan yang membuat semuanya ini. Kita lihat ayat yang ke-20. Ini adalah puncak tujuan yang Allah ingin semua umat manusia mengetahui. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya itu
dan yang Maha Kudus Allah, Israel yang menciptakannya. Penyelamatan bagi bangsa Israel dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Di tahun 2021 ini, kita melihat ya, sepanjang 3 bulan, begitu banyak kejutan-kejutan. Bagi hidup saya, 3 bulan ini bahkan sebelumnya, mungkin sejak Desember, ya, saya merasakan sebuah perjalanan hidup yang agak bagi saya cukup berat. Karena memang sejak awal COVID melanda, ya, saya merasa bahwa sesuatu berubah. Ya, ketika kita harus bekerja dari rumah, ketika kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang bagi saya tidak semudah yang bisa dilakukan oleh orang muda. Ya, karena saya sebagai orang dari angkatan BBC, born before computer, ya, penyesuaian untuk mengajar secara online itu tidak mudah. Ya, banyak hal yang harus saya pelajari yang kadang membuat saya stres ketika harus mengajar. Ya, ketika harus mengajar, harus buka laptop, harus Google Meet, begitu ada gangguan sedikit saya panik. Rasanya hidup saya tegang terus. Ya, setiap kali mau mengajar, setiap kali harus mengerjakan tugas-tugas semua secara online, mengoreksi secara online dan sebagainya, itu melelahkan. Ditambah lagi dengan situasi di mana mendengarkan kasus demi kasus dari COVID ini yang semakin hari kok semakin berat. Pada saat itu, ketika kita mendengarkan ada orang-orang yang menjadi korban dari kekejaman COVID ini, rasanya itu orang-orang yang jauh, ya. Sedih, tetapi saya tidak mengenal mereka secara pribadi. Tetapi ketika memasuki kira-kira bulan Agustus September, problem demi problem mulai bertambah. Anak saya dirumahkan bulan Agustus, ya, dia harus di rumah. Tetapi dari satu sisi, saya mensyukuri. Dengan dia di rumah, berarti saya dengan Pak Win aman. Ya, karena kalau dia bekerja, dia keluar setiap hari, setiap dia pulang, itu membuat kami deg-degan. Tapi sekarang dia ada di rumah. Itu sisi baiknya. Kemudian, mulai saya mendengar berita, mendapatkan kabar, si A yang kami kenal meninggal karena COVID. Kemudian seorang rekan hamba Tuhan, si B, meninggal karena COVID. Kemudian mendengarkan lagi beberapa hamba Tuhan dipanggil Tuhan karena COVID. Wah, hati ini berat. Sedih sekali. Dan kemudian pada bulan-bulan terakhir, November, Desember, itu juga bertambah lagi. Rasanya sudah makin dekat. Bahkan kemudian mendengar juga ada saudara-saudara dari GSK yang juga dipanggil Tuhan karena COVID. Wah, itu sudah membuat hati saya rasanya berat luar biasa. Ketika menjelang Natal, 23 Desember, saya masih berjumpa dengan sahabat saya yang selama ini selalu kami bersama-sama kalau ke sekolah, saya selalu ikut mobil dia pergi dan pulang, ya. Dan di malam Natal itu, dia menyampaikan, "Mak, saya kena COVID. Saya harus mengungsi. Saya takut." Wah, ketika saya mendengar itu, syok saya. Ya. Kemudian sejak itu, saya terus pantau dia. Saya terus kawal dia karena saya tahu dia tidak berani bercerita kepada orang lain. Dan kemudian dia pergi ke satu hotel, dia menyewa kamar di sana. Dan saya tanya, apakah di sana memang dikhususkan untuk COVID? Dia sampaikan tidak.
Dan saya akan berusaha menghindar dari orang, dan ketika saya harus beli makanan dan sebagainya, saya akan berusaha menjaga supaya saya tidak menginfeksi orang lain. Beberapa hari di sana, setiap hari saya selalu kontak dia. Dan sampai satu saat dia katakan, nggak bisa, saya nggak bisa di sini terus, saya harus pindah. Saya takut ketahuan. Kemudian dia pindah ke sebuah apartemen bersama dengan temannya, dan di sana pun dia merasa hidupnya sangat berat. Sampai ada satu saat dia katakan, jangan hubungi saya. Saya tidak akan menjawab dan tidak akan membalas WA kalian, karena kami bertiga di dalam grup itu. Ya, satu lagi, ada sahabat satu lagi. Dan beberapa hari hati saya gelisah karena tidak bisa menghubungi dia dan tidak tahu bagaimana kondisinya. Padahal yang saya tahu sebelumnya dia sedang batuk hebat. Saya takut, saya mendengar berita-berita bahwa COVID ini akan membuat seseorang begitu parah ketika ada batuk dan paru-parunya bermasalah. Akhirnya selama kurang lebih 1 bulan, akhirnya dia sehat. Ya, dia bisa kembali ke rumah, dia bisa kembali beraktivitas walaupun masih belum pulih sepenuhnya, masih gampang capek. Dan ketika sedang merayakan sukacita seorang sahabat yang begitu dekat, sembuh dari COVID. Beberapa hari kemudian, teman, sahabat yang satunya lagi, yang di dalam grup kami, yang bertiga ini, menyampaikan bahwa dia juga positif. Bahkan kemudian dia katakan, kenapa ya, saya kok sesak, ya nggak bisa nafas, ngomong aja nggak bisa, jalan ke kamar mandi aja sudah mau pingsan. Wah, saya begitu takut. Dan kemudian dia katakan bahwa, ya dokter katakan sudah cukup terlambat bagi dia, karena dia sudah mengalami kerusakan paru. Waduh, saya tambah takut lagi, karena baru sebelumnya ada seorang rekan kerja yang meninggal karena kerusakan paru. Saudara, ketika menghadapi situasi seperti ini, saya betul-betul sampai kepada sebuah titik terendah. Saya begitu sedih, saya tidak bisa konsentrasi, rasanya saya tidak mau melakukan apa-apa. Kadang-kadang saya hanya duduk, saya menangis. Hanya bisa menangis. Dan saya hanya bisa mengucapkan doa itu di dalam hati saya. Tuhan, tolong mereka. Jangan tambah lagi orang-orang yang meninggal karena COVID. Apalagi orang-orang yang saya kenal. Karena sebelumnya sepupu saya, ya suaminya, juga dipanggil Tuhan karena korban COVID. Nah, dalam situasi seperti itu, kemudian di dalam pembacaan firman Tuhan setiap malam yang kami lakukan, satu saat kami menghafalkan Yesaya 41 ayat 10 ini. Ini sebetulnya ayat yang sudah saya hafal, ayat yang sudah saya tahu selama ini. Tetapi ketika saya membaca, menghafalkan, dan merenungkan kembali, saya kemudian mencoba melihat latar belakangnya. Dan saya menemukan bangsa Israel menghadapi situasi yang juga berat. Tetapi Allah dengan kasih-Nya mengingatkan mereka untuk mereka tidak dikalahkan oleh ketakutan. Untuk mereka tidak dikalahkan oleh keputusasaan. Terus berdoa, terus berharap, terus memandang kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah berdiam diri dan nantikan Tuhan. Kemudian itu saya lakukan. Saya hanya bisa berdiam diri dan saya hanya kadang-kadang ketika berdoa saya hanya katakan, Tuhan,
aku berat. Ya, aku merasa sekitarku itu begitu kejam. Kemudian ditambah lagi ada ketakutan-ketakutan lain tentang masa depan. Bulan Juni nanti adalah masa terakhir saya mengajar di sekolah. Saya akan pensiun. Itu menggentarkan lagi. Datang lagi satu hal. Pensiun. Saya membayangkan saya yang biasanya aktif, sibuk dan sebagainya sekarang harus nganggur, nggak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Tuhan nanti bagaimana ke depan? Bagaimana saya mendapatkan uang? Semua itu berkecamuk. Bahkan ketika saya mempersiapkan ini, di dalam 1 minggu ini, ada 2 orang yang saya kenal cukup dekat, juga dipanggil Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, dan Tuhan menaruh ini dalam hati saya, sampaikan ini, hati saya dikuatkan. Kalau Tuhan menguatkan bangsa Israel, Tuhan juga saat ini sedang menguatkan saya. Menguatkan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin setiap kita punya keberatan, punya pergumulan, punya ketakutan masing-masing. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk kembali melihat apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sejauh ini, selama ini. Beberapa hari lagi kita akan merayakan, mengingat, memperingati Jumat Agung dan Paskah. Biarlah renungan ini juga menolong kita, menghantar kita untuk merenungkan kembali apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan kita. Dia adalah pengharapan kita. Dia adalah Allah yang sama, yang juga mengasihi bangsa Israel. Dia juga Allah yang sama, yang mengasihi kita, yang sudah rela mati di kayu salib bagi kita. Memberikan sebuah janji, memberikan sebuah keyakinan, agar kita tetap percaya, teguh berpegang kepada Dia. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kita, mengingatkan kita. Pengorbanan di kayu salib itu sebagai bukti bahwa kita ada di dalam pikiran dan hati Allah. Dan ada di dalam rencana penebusannya. Salib itu adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau kami punya Allah yang sama dengan Allah yang juga sudah menuntun bangsa Israel. Kau yang sudah melakukan perbuatan besar-Mu kepada mereka. Dan Engkau juga sudah dan sedang melakukan perbuatan besar-Mu dalam hidup kami. Jangan biarkan ketakutan, keputusasaan, kekhawatiran yang dunia berikan kepada kami membuat kami patah iman, membuat kami menjadi meragukan Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami gelisah, ketika kami takut, ketika kami khawatir. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kami untuk kami berdiam diri dan menantikan Tuhan. Ingatkan kembali akan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Allah kami yang akan menolong, meneguhkan, menuntun, membuka jalan, memberikan kemenangan, dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menolong kami untuk terus-menerus menghargai
mensyukuri karya keselamatan di dalam Tuhan Yesus bagi kami. Di dalam masa prapaskah ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan terus menolong kami untuk bangkit, untuk menceritakan kepada sekitar kami kemenangan yang Engkau berikan. Menceritakan kepada sekitar kami, kepada keturunan kami, bahwa Engkaulah Allah yang menyelamatkan. Sehingga pada akhirnya seluruh manusia di muka bumi ini akan meninggikan Engkau. Mereka akan menikmati keselamatan dari Engkau. Dan seluruh muka bumi akan dipenuhi dengan sorak-sorai, memuliakan, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini syukur doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Ibu Penginjil Heni Setiawan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Marilah kita menerima berkat Tuhan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Teruslah menjadi berkat, terus semangat, terus jaga kesehatan, dan terus ikuti protokol kesehatan. Begitu juga untuk Bapak Ibu yang sudah vaksin, tetap harus ikuti 3M. Jangan lupa ya. Kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Kebaktian selesai, silakan untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.